Ya, pemirsa, kita awali informasi pertama ini dari anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto yang meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur kemarin siang. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan Suasana kepanikan ini terjadi di panggung acara Halal Bihalal yang digelar DPD PDIP Jakarta. Ketua Panitia Penyelenggara acara, Brando Susanto yang sedang berpidato, tiba-tiba terjatuh. Tubuh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan sempat terhuyung ke depan ke arah mikrofon dan jatuh ke lantai. Berdoa yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di acara yang dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini pun seketika tegang karena sejumlah orang berusaha melakukan pertolongan. Iya. Mari kita berdoa yang terbaik ya, menundukkan kepala sejenak, berdoa yang terbaik. Brando pun langsung dievakuasi petugas medis ke rumah sakit terdekat, namun belakangan nyawanya tak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya anggota Komisi C DPRD Jakarta selaku Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan Jakarta di Velodrome Rawamangun Minggu siang. Pram tak kuasa menahan kesedihan saat di tengah sambutannya mendapat berita Brando Susanto telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan, saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia. Untuk itu, marilah kita doakan semoga saudara Brando mendapatkan surga atas apa yang telah dilakukan. Saudara Brando, saya atas nama Gubernur dan Bang Dul atas Wakil Gubernur mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan juga apa yang saudara berikan kepada kami semua. Brando, terima kasih. Selamat jalan Brando. Usai memberikan sambutan dan kabar duka cita, Pramono Anung dan Rano Karno beserta kader DPD PDI Jakarta langsung menuju rumah sakit tempat pertolongan pertama diberikan ke Brando. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Ya, Pram ini wafat dalam tugas. Kami turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Ini juga sebagai warning mungkin untuk kita semua pemirsa di segala banyak kegiatan aktivitas yang kita punya, kesehatan adalah yang paling utama. Ya. Kadang Jangan kita lupa sulit- sarapan, jangan lupa makan. Jangan lupa udah Dan sarapan banyak hari minum ini. air putih. Ya, udah sarapan hari ini? Sudah dong. Minum air putih ini harus Ya, ya. untuk memulai hari yang panjang harus Karena kita sarapan. harus lebih mengontrol diri lagi. Betul. Sebanyak apapun, sepadat apapun aktivitas kita, kesehatan yang paling utama. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, Pram dan pemirsa. Viral aksi kejar-kejaran mobil patroli dengan mobil minibus yang ditumpangi 4 pelaku curanmor di ruas jalur tol Jakarta Cikampek. Ya, pemirsa, komplotan pencuri ini menabrak sejumlah kendaraan dengan kerusakan beragam. Saat proses evakuasi, 2 pencuri sempat kabur membawa mobil patroli sebelum akhirnya dihakimi massa yang geram. Harusnya kabur kemana? Ya. Viral video mobil minibus dan mobil patroli kejar-kejaran di ruas tol Jakarta Cikampek hingga ke jalur Pantura Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya mobil minibus berwarna putih berpenumpang 4 orang melaju zigzag kencang dan ugal-ugalan di jalan hingga merusakkan pengendara lain. Polisi PJR yang tengah patroli curiga minibus itu berisi kawanan pencuri setelah dilakukan pengejaran dan peringatan namun tak diindahkan para pelaku. Minibus melaju tak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan lain dan terhenti usai menabrak truk kontainer di Jalan Raya Pantura, Jatisari, Balunggandu, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 4 pelaku yang berada dalam mobil, 2 diantaranya terluka parah. Saat proses evakuasi, alih-alih menyerah, 2 pelaku lain justru berupaya kabur menggunakan mobil patroli namun gagal dan dihakimi massa hingga kritis.
yang membahayakan bagi kendaraan lain. Pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas PJR untuk diberhentikan, namun kendaraan tersebut tidak mengindahkan, lanjut menancap gas berkecepatan tinggi keluar ke daerah Dawan. Korban yang mengalami luka ringan itu mencoba merampas atau melarikan diri kendaraan mobil petugas patroli Polsek Jatiasari dengan melawan arus. Salah seorang pelaku mengaku mendapat upah 3 juta rupiah dalam melancarkan aksinya. Keempat pelaku kini dalam penanganan medis di Rumah Sakit Sentral Medika Jatisari. Kasus pencurian mobil diselidiki Polres Karawang serta mengungkap jaringan komplotan pencuri lainnya karena terdapat banyak plat mobil, kendaraan, dan kunci di dalam mobil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ayus melaporkan. Ya, Pram dan pemirsa, bagi Bapak Ibu pengemudi taksi maupun ojek online ini harus lebih waspada karena peristiwa seperti ini bukan kali pertama terjadi ya, Pram. Sering kali terjadi ya, bahkan rawan sekali di malam hari pemirsa. Oleh karena mungkin Bapak Ibu yang mungkin membawa kendaraan untuk jasa supir seperti itu harus mungkin mencurigai gerak-gerik si penggunanya seperti apa. Ada modus-modus yang aneh nggak untuk mengawasi lagi, apalagi untuk yang perempuan untuk tidak berkendara di malam hari kali ya. Baik, demi keselamatan ya. Benar banget, Syah. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir resmi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, ini modus pelaku mengambil motor di parkiran dengan keluar lewat pintu masuk dibantu rekannya yang seolah seperti pengunjung yang akan masuk. Tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari rekaman kamera pengawas yang merekam seorang pengendara motor akan memasuki area parkir melewati pintu masuk stasiun. Namun rupanya itu hanya taktik untuk membantu rekannya keluar dengan membawa kabur motor curian. Ketika pelaku mengetep portal masuk dengan menggunakan kartu uang elektronik, pelaku utama yang telah bersiap untuk kabur langsung keluar saat portal terangkat. Keduanya berhasil kabur dengan lancar membawa sepeda motor curian milik seorang pengunjung. Aksi curanmor ini terjadi di area parkir resmi Stasiun Gambir. Selain meminta maaf dan telah memproses kejadian tersebut, pihak KAI Service juga akan mengganti sepeda motor milik korban. Kita sebenarnya awalnya memberikan space yang luas untuk pintu masuk itu agar penumpang yang masuk tap-in nyaman. Ternyata kita melihat dari CCTV itu disalahgunakan gitu. Jadi kejadian kemarin itu terlihat motor tap in tapi dia tidak masuk, justru temannya keluar. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, pihak KAI Service langsung melakukan evaluasi dengan mensiagakan petugas di pintu masuk area parkir selama 24 jam. Aduh, ini ada-ada aja ya pikiran orang ya. Pinter sih, memang pinter pemirsa, cerdik, cuma disalahgunakan seperti itu. Modusnya semakin beragam, licik ya, semakin beragam para pelaku curanmor ini. Padahal itu Stasiun Gambir yang jelas ada palang untuk keluar pintu masuknya. Itu begitu ramainya, juga, bisa kecolongan juga ya. Nah, mungkin antisipasinya bagi kita pemilik pengendara, apalagi kendaraan roda 2, selain dikunci, ada kunci ganda lagi. Udah digembok, dirantai lagi kalau bisa. Pengamanan di parkiran juga harus lebih diperketat lagi ya. Benar banget ya.